Di awal film, kita diperlihatkan dengan para penjahat yang merampok pengangkut senjata di Odessa, Ukraina. Tidak hanya itu saja, mereka juga membantai para ilmuwan, dan mengambil senjata AI yang super canggih. 2 hari kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang agen yang bernama Nathan, dipanggil ke kantor pemerintahan. Setibanya di sana, Nathan diberi tugas oleh Kennington untuk merebut kembali senjata AI yang dicuri 2 hari yang lalu. Awalnya Nathan menolak, namun akhirnya ia setuju mengambil misi itu. Setelah Kennington menjelaskan apabila senjata tersebut jatuh ke tangan yang salah, maka dunia akan hancur. Untuk melancarkan misi, Nathan pun menyodorkan seorang mata-mata super untuk memimpin pasukannya. Dia bernama Orson. Melihat itu, awalnya Kennington menolak, karena bayarannya sangatlah mahal. Terlebih lagi ia juga banyak maunya. Sebagai gantinya, Kennington menyarankan Nathan untuk memakai jasa John saja. Nathan pun menjelaskan, jika saat ini John sudah bekerja di pesaingnya, yaitu Mike Hawk. Karena tak ada pilihan lagi, akhirnya Kennington setuju. Dan Nathan pun pergi ke Afrika menemui Orson yang lagi masa pemulihan. Di sana, Nathan panjang lebar menjelaskan tujuannya. Namun dengan tegas Orson menolak, karena saat ini ia sedang pemulihan. Setelah Nathan menjelaskan jika bayarannya sangatlah mahal, dan terlebih lagi ini menyangkut keamanan dunia, akhirnya Orson setuju, dan mereka pun terbang ke Madrid, Spanyol untuk memulai misi. Setibanya di Madrid, sudah ada 2 orang yang menunggu. Dia bernama Sarah dan JJ Davis. Sarah merupakan seorang peretas hebat, sedangkan JJ seorang sniper, dan ahli dalam segala hal. Dan faktanya, ternyata mereka berdua dibayar untuk membantu Orson di misi ini. Singkat cerita, mereka langsung ke bandara untuk merebut hard drive dari seorang kurir pengantar yang bernama Donald. Mereka pun membagi tugas, di mana Sarah berada di kantor untuk meretas kamera, dan memandu tim lewat mikrofon. Sedangkan Orson, JJ, dan 2 tim bantuan lagi yang bernama Jen dan Marsha memantau pergerakan Donald. Secara profesional, mereka mengawasi dan akan menyergap Donald di tempat sepi. Namun semuanya tidak semudah yang dibayangkan, karena di sana juga ada tim lain yang juga menginginkan hard drive itu. Satu persatu, mereka melumpuhkan Jen dan Marsha tanpa diketahui oleh Sarah. Sarah yang curiga karena mereka berdua tidak ada respon. Akhirnya ia menyadari jika ada peretas lain yang memanipulasi kamera. Mendengar itu, Orson pun menyadari jika pelakunya ialah John, yang saat ini bekerja kepada Mike. Sarah yang berhasil mengatasi komputernya, langsung memberitahu Orson jika ada 2 orang yang akan menyerangnya dari belakang. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Orson langsung keluar untuk menangkap Donald. Namun di sana sudah ada 4 anak buah Mike yang mendahului, hingga terjadilah baku hantam. Setelah berhasil, Nathan pun datang untuk menjemput mereka. Di dalam mobil, tiba-tiba Donald terkena serangan jantung. Dan pada saat bersamaan, dari belakang datanglah beberapa mobil mengejar dan memotong jalan mereka untuk merebut hard drive. Melihat jika nyawanya akan dicabut Martin, Donald pun mengatakan fakta penting, jikalau ia terpaksa melakukan ini, karena istrinya disandra. Walaupun begitu, wajahnya belum diketahui oleh orang yang akan membeli hard drive ini. Donald pun menyuruh Nathan ke Dusis Madrid, dan menyamar menjadi dirinya untuk menemui pembeli. Sebagai imbalannya, Donald memohon agar mereka menyelamatkan istrinya, dan ia pun tewas. Pada saat itu pula, mereka berpacu pada waktu, karena dari luar kelompok Mike membuka paksa pintu mobil. Sesaat datanya sudah disalin, pintu mobil terbuka, dan Mike pun mengambil salinan hard drive itu. Dari mikrofon Sarah menjelaskan jika mereka tak perlu khawatir, karena benda itu tak berguna tanpa kata sandi. Jalan satu-satunya ialah Nathan harus menyamar menjadi Donald, untuk mengetahui siapa yang membeli cakra hard drive itu. Singkat cerita Nathan pun menyamar menjadi Donald, dan menemui pembelinya. Sarah yang mendeteksi wajahnya dari kamera tersembunyi, akhirnya mengetahui jika salah satu dari mereka bernama Ben Harris, yang merupakan seorang pengacara dari bos mafia penjual senjata ilegal, yang bernama Greg Simon. Melihat itu, Orson pun merasa pesimis dan tak yakin bisa menangkap Simon, karena ia sangat lincah, dan salah satu pedagang senjata terbesar di dunia. Sarah yang melihat jika Simon menyukai anak yatim, dan sangat ngefans dengan artis Denny Francisco, akhirnya mempunyai ide untuk memanfaatkan itu. Dengan cepat, mereka bergegas kembali ke Amerika untuk menjemput Denny.
Singkat cerita mereka pun tiba. Dengan menyamar sebagai agen baru Danny, Orson berhasil lolos, dan berbicara empat mata dengan Danny. Di sana Orson meminta tolong darinya untuk mengikuti acara amal yang akan diselenggarakan oleh Simon di Prancis. Awalnya Danny menolak dengan tegas, namun akhirnya ia tak bisa berkutik lagi, setelah Orson menunjukkan jika ia mempunyai video panas Danny dengan kakak iparnya. Tak ingin nama keartisannya hancur akibat video 19 detik itu. Akhirnya Danny mau menuruti kehendak dari Orson. Tak panjang lebar, mereka bertiga pun pergi menggunakan bot. Setibanya di kapal pesiar tempat acaranya berlangsung, Orson dan Sarah menyuruh Danny untuk mengalihkan perhatian Simon, sedangkan mereka akan mencari informasi sebanyak mungkin di sana. Benar saja, Simon yang melihat Danny, langsung menemui dan mengajaknya berbincang-bincang. Orson dan Sarah yang merancang strategi, tak sengaja melihat keberadaan anak buah Mike di bandara sebelumnya. Mendengar informasi itu, lantas mereka menyadari jika Mike juga sedang mencari informasi di sini. Mereka pun berpencar, di mana Sarah masuk ke salah satu ruangan untuk memasang mikrofon. Sedangkan Orson mengikuti dan menghajar anak buah Mike dengan mode santuy. Balik lagi ke Sarah yang di sini ia ketahuan oleh Ben Harris. Dengan kemampuan aktingnya, Sarah berhasil membohongi dan mengulur-ngulur waktu untuk Orson. Orson yang melihat jika pria ini tidak ada apa-apanya, nampak sambil bermain-main melawannya. Setelah Orson selesai membuang anak buah Mike ke tengah laut, Sarah langsung pamit ke atas menemui Danny. Di atas, Simon langsung menawarkan Danny dan Sarah untuk mampir ke vilanya yang berada di Turki, karena ia ingin menunjukkan gaya hidup dan semua harta kekayaannya. Tak lama kemudian, datanglah rekan-rekan bisnis Simon. Di sana mereka berebut meminta foto kepada Danny. Sedangkan Simon membisikkan Sarah untuk menjadi simpanannya, dan ia akan memberikan harta yang banyak. Orson pun datang, dan mengajak mereka semua untuk pergi dari sini. Berpindah ke Nathan dan JJ yang sedang mendengarkan pembicaraan Simon kepada rekan bisnisnya. Dari pembicaraan itu, terungkaplah jika senjata AI itu akan dijual dengan harga 10 miliar dolar. Dan yang lebih penting lagi, ternyata Simon hanya perantara saja, karena pembeli yang asli belum terungkap identitasnya. Pagi harinya, mereka pun briefing membahas siapa orang yang akan membeli senjata AI itu. Karena tak ada pilihan lagi, akhirnya Orson memutuskan untuk terjun sendiri menyelinap ke dalam rumah rekannya Simon untuk mencuri data pembeli. Singkat cerita malam pun tiba, di mana Orson secara diam-diam menyelinap dengan membawa gas bius. Dengan dibantu oleh Sarah yang meretas CCTV, Orson langsung mengalirkan gas itu ke dalam saluran udara di penjuru ruangan. Setelah semua orang pingsan satu persatu, Orson pun masuk ke dalam kamar dengan santainya. Berdasarkan dari panduan Sarah, Orson berhasil membuka brankas, dan mengkopi seluruh data di dalam laptop itu. Setelah selesai, Orson sekalian mencuri uang dan seluruh perhiasan mereka, untuk mengelabui seolah-olah ini perampokan. Namun baru saja ia keluar pintu, Orson ketahuan oleh dua penjaga yang masih sadar. Orson pun berpura-pura ketakutan, sehingga mereka berdua terkecoh. Dan pada saat yang tepat, Orson langsung mencengkeram biji puyuh, dan menghajar mereka berdua dengan sangat mudah. Pagi harinya, mereka pun berkumpul kembali untuk mengecek hasil kopian Orson semalam. Namun setelah dicari-cari, mereka tak menemukan barang apa yang akan Simon jual. Tak lama kemudian, mereka mendengar percakapan antara Simon dengan seseorang yang bernama Kasim. Di sana Kasim memberitahu Simon, jika rekan mereka Alexander kerampokan oleh orang misterius tadi malam. Berdasarkan dari interogasi, terungkap jika pelakunya seorang diri, dan menghabisi dua pengawal pribadi Alex dengan mudahnya. Orson yang mendengar itu nampak santuy, karena identitasnya tidak diketahui. Sarah yang sedari tadi meretas mereka, akhirnya berhasil mendapatkan titik lokasi sekaligus identitas Kasim, yang ternyata ia merupakan seorang pejabat pemerintah Turki. Tidak itu saja, mereka juga mengetahui jika Simon dan Kasim akan mengadakan pertemuan rahasia dalam 3 hari lagi. Untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan, Nathan menyuruh Sarah dan Danny untuk menerima undangan Simon main ke vilanya di Turki. Singkat cerita, kini Sarah dan Danny telah tiba di Turki, dan disambut dengan khusus oleh Simon bersama pengawalnya. Tak ingin buang-buang waktu,
Simon langsung menunjukkan seluruh koleksi mobil antiknya di sana. Melihat jika Danny menyukai salah satu mobilnya, Simon tanpa pikir panjang langsung memberikannya kepada Danny, dan mereka berdua pun langsung melakukan test drive. Sedangkan Sarah yang tinggal, bergegas melakukan rencananya untuk mengotak-atik komputer Simon. Melihat jika di atas ada CCTV yang dipantau langsung oleh Emilia, asistennya Simon, Sarah berbalik arah untuk meretasnya. Berpindah ke Orson dan JJ yang ternyata saat ini sedang memantau pergerakan Kasim. Di sana Orson dibuat terkejut, karena ia melihat ada Mike juga yang memantau Kasim. Sarah yang selesai meretas CCTV, langsung melancarkan aksinya mengotak-atik komputer Simon untuk mencari informasi. Orson yang melihat Ben Harris, memutuskan untuk membuntutinya secara diam-diam. Tak butuh waktu lama, Sarah mengetahui, dan melaporkan kepada Nathan jika Simon hanya membeli senjata AK-47 hasil rampokan di awal film. Nathan yang mendengar itu nampak kecewa, karena mereka telah salah orang, karena Simon bukan pembeli senjata AI yang mereka cari. Nathan pun menghubungi Orson untuk balik, karena mereka sudah salah orang. Namun Orson yang sudah sangat yakin jika Simon terlibat, memutuskan untuk tetap membuntuti Ben Harris secara diam-diam. Ben Harris yang sudah menyadari itu, langsung mengabari Simon jika ia dibuntuti. JJ yang menyadap pesan Ben Harris, lantas mengetahui itu, dan mengabari Orson jika ia sudah ketahuan. Tidak itu saja, JJ juga menyuruh Orson untuk mengambil tindakan, karena Ben Harris meminta bala bantuan dari Simon. Mendengar itu, Orson pun langsung menyergap, dan menghajar pengawal Ben Harris dengan sangat mudah. Tak ingin tertangkap, Ben Harris segera kabur dengan mencuri motor orang. Dengan bantuan arahan dari JJ, Orson mengejarnya dengan melewati jalan pintas. Setelah cukup lama main kejar-kejaran, Ben Harris berhasil mengecoh Orson dengan menaiki gedung. Karena ia tak mempunyai akses ke dalam gedung itu, Orson memutuskan untuk mengejarnya melewati tangga. Melihat jika ada orang, Ben Harris pun memiliki ide untuk mengelabuhi Orson. Di sana Ben Harris berpura-pura meminta tolong untuk difotokan. Setelah itu secara diam-diam ia memasukkan HP-nya ke dalam saku orang itu. Dan pada saat Orson tiba di atas, ia tak menemukan keberadaan Ben Harris, padahal titik lokasi mereka telah akurat. Orson yang bingung lantas melihat ke bawah, dan alangkah terkejutnya ia setelah melihat jika ada mayat tergeletak di bawah. Dan faktanya, itu adalah orang tadi yang didorong oleh Ben Harris. Orson yang lengah, lantas Ben Harris mencoba mendorongnya pula dari belakang. Dengan kereflekannya, Orson berhasil menghindarinya. JJ pun bergegas mengangkut mayatnya, dan mereka pun segera balik. Setibanya di markas, mereka mendapatkan kabar dari Kennington jika data yang dikirim oleh Sarah dari komputer Simon adalah benar dan akurat. Jika mereka akan bertransaksi cakra hard drive untuk mengaktifkan senjata AI, tak main-main. Senjata tersebut ternyata dapat melancarkan serangan nuklir, yang pelakunya tak bisa diketahui. Walaupun begitu, orang yang akan membeli hard drive itu belum mengetahui wajah Ben Harris, karena mereka bertransaksi hanya melalui pesan suara. Mengingat jika Ben Harris telah tewas, akhirnya Orson memutuskan untuk menyamar menjadi Ben Harris, demi menggagalkan para penjahat yang akan menghancurkan bumi. Agar semuanya lancar, Orson meminta bantuan Sarah untuk merubah suaranya agar mirip dengan Ben Harris, pada saat ia akan menelpon Simon nantinya. Setelah semua rencana disusun rapi, Orson langsung menemui pembeli hard drive. Pada saat itu pula, Sarah berhasil merubah suara Orson menjadi suara Ben Harris lewat HP-nya, sehingga ia tak dicurigai, dan langsung dibawa ke tempat tujuan transaksi. Sedangkan Simon yang belum mengetahui jika Ben Harris telah tewas, terlihat jika ia nampak biasa saja, dan permisi sebentar untuk menghubungi Ben Harris untuk memandu transaksi. JJ yang berhasil membuntuti mereka dari belakang, segera turun untuk melindungi Orson dengan sniper. Setibanya di titik transaksi, terungkaplah jika pembelinya bernama Sergei. Tak mau buang-buang waktu, Sergei langsung membuka koper hard drive, dan meminta Orson untuk memasuki 15 kode kata sandi untuk membukanya. Dengan bantuan dari Sarah, Orson segera menelpon Simon untuk meminta kode. Dan benar saja, ternyata Simon berhasil terkecoh. Pada saat itu pula, ternyata para anak buah Simon menyadari jika ada seseorang yang menyadap pembicaraan Simon.
Mereka yang berhasil memasukkan 15 kode aksara dari Simon, lantas transaksi $10 juta berhasil. Namun dari kejauhan, salah satu anak buah Alec menyadari jika Orson orang yang merampok di beberapa malam sebelumnya. Sebelum mereka berhasil menyentuh Orson, JJ terlebih dahulu mengambil tindakan menyerang mereka, dan terjadilah baku tembak yang sengit. Sarah yang juga berhasil membatalkan transaksi, segera kabur dari sana bersama Danny. Balik lagi ke Orson yang diburu secara membabi buta oleh salah satu helikopter. Dan pada saat Orson terpojok, terungkaplah jika mereka para anak buah Mike. Mike bersama anak buahnya yang berhasil menangkap Sergei, dengan dingin membantai mereka, dan membawa lari senjata AI. Sebelum itu, Mike memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Orson. Sebelum itu terjadi, lagi-lagi JJ mendahului mereka untuk melindungi Orson. Simon yang menyadari jika Sarahlah yang meretasnya, mengerahkan banyak pasukan untuk segera memburu Sarah dan Danny. Dengan kemampuan skill menembaknya, Sarah berhasil menumbangkan satu mobil anak buah Simon. Melihat jika pelurunya sudah habis, jalan satu-satunya mereka hanya bisa kabur. Balik lagi ke Orson dan JJ yang mencoba menyelamatkan Sarah menggunakan helikopter. Setelah melihat keberadaan Sarah di dalam terowongan, Orson segera menyusul, dan menembakkan rudal ke arah lawan. Nathan yang mendapat kabar dari pihak penguasa jika Mike tidak bekerja dengan pemerintah manapun, lantas menyimpulkan jika Mike merencanakan sesuatu yang jahat. Mendengar itu, akhirnya Orson memiliki ide untuk memanfaatkan semua bukti kejahatan Simon, untuk mengadakan kerja sama dengannya. Awalnya semua tim ragu, namun Orson meyakinkan mereka, dan kembali ke markasnya Simon. Setibanya di markas, Orson langsung menyampaikan negosiasi agar Simon mau membantu mereka merebut kembali senjata AI. Awalnya Simon menolak, namun setelah Danny yang membujuk, akhirnya Simon setuju untuk membantu. Singkat cerita malam pun tiba, di mana Simon akan menunjukkan kepada siapa Mike akan menjual senjata AI, sedangkan Orson, JJ dan Sarah juga ikut beraksi dari sisi lain. Dengan menggunakan drone, Sarah mengganggu alat komunikasi para penjaga, dan Orson bersama JJ segera melumpuhkan mereka semua. Setibanya di dalam ruangan, ternyata Mike menjual senjata itu kepada Trent dan Arnold. Mereka merupakan rekan bisnisnya Simon sewaktu di acara amal sebelumnya. Dan di sana pun terungkap jika mereka membelinya untuk menghancurkan mata uang dunia, sehingga akan menciptakan kekacauan dan anarki di mana-mana. Selagi Simon memecah konsentrasi mereka, Orson dan JJ membantai semua anak buah Mike dalam senyap. Agar lebih cepat, Orson menaiki mobil sembari membantai mereka. Dirasa di luar sudah habis, Orson melanjutkan masuk ke dalam gedung sembari membantai sisa anak buah Mike di dalam sana. Entah apa yang dibicarakan oleh Simon, sehingga mereka semua saling bantai di dalam sana. Setelah Orson berhasil menghabisi semua anak buah Mike, ia langsung masuk ke dalam ruangan transaksi. Di sana Orson terkejut melihat jika semua orang sudah tak bernyawa. Sesaat ia akan pergi membawa senjata AI, ternyata dari belakang Mike menyerang Orson. Mike yang tak bisa bela diri, nampak dihajar secara membabi buta oleh Orson. Setelah berhasil menang, Orson pun keluar dan dijemput oleh JJ dan Sarah. Besok paginya, mereka pergi ke Doha, Qatar untuk memberikan senjata AI itu kepada Nathan. Karena misi sebelumnya telah sukses, di sini Nathan memberi mereka pekerjaan lagi, dan bayarannya jauh lebih tinggi. Namun dengan tegas Orson menolak, karena mereka ingin liburan ke Pulau Kemarau untuk melepas penat terlebih dahulu, dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Operation Fortune tahun 2023. Bagaimana? Sangat seru kan? Seperti biasa, jika kalian suka video ini langsung saja klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih, salam pempetelok.